Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Senang sekali kita jumpa lagi pada kesempatan kali ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ya baik, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Asriyanto Jafar dengan NIM 3114200050. Ya, jadi pada video kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 mengenai teks prosedur. Ya, jadi KD yang akan kita pelajari yakni adalah KD 3.6, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, contohnya cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Dengan indikator pencapaian kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, menguraikan struktur teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian yang kedua, menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat dan atau paragraf pada teks prosedur. Dan yang ketiga, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kompetensi dasar ini mengacu pada buku Bahasa Indonesia kelas 7 kurikulum 2013. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan dalam KD ini adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur, menyusun kerangka teks prosedur, menulis teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dengan tepat agar membangun sikap penuh tanggung jawab, disiplin, percaya diri, dan bekerja sama. Baik, kita langsung masuk saja pada materi pertama, yakni menelaah struktur teks prosedur. Jadi struktur pertama ada yang namanya bagian pendahuluan atau pernyataan tujuan. Nah, pada bagian ini penulis mencoba menangkap minat pembaca pada produk atau kegiatan yang akan dibuat panduannya dengan menggunakan pilihan kata yang mampu menarik perhatian dan hindari ungkapan negatif seperti susah dilaksanakan atau akan memakan waktu yang lama, seperti itu. Struktur berikutnya ada alat dan bahan yang digunakan. Nah, teks prosedur, cara membuat sesuatu itu tentu diperlukan alat dan bahan. Misalnya resep makanan, membuat hiasan, atau membuat yang lain. Nah, alat dan bahan itu dirinci sampai ukuran yang akurat untuk menghasilkan produk yang baik. Misalnya bahan-bahannya adalah 1 kg tepung terigu dan 4 sendok makan mentega. Ya, struktur berikutnya ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah dalam teks prosedur ini dia merupakan inti dari tujuan teks prosedur. Nah, langkah-langkah berisi tahap-tahap kegiatan atau urutan kronologis termasuk hal yang perlu diperhatikan. Nah, jika panduan untuk permainan, berikan aturan permainannya. Di dalam langkah-langkah juga tentu menggunakan kalimat perintah, saran, dan larangan. Nah, kalimat perintah itu seperti lakukan ini, lakukan itu. Dan kalimat saran misalnya, contohnya seperti ini. Untuk mencapai hasil terbaik, setidaknya lakukan ini. Kemudian kalimat peringatan, itu seperti hindari, jangan lakukan. Dan juga yang namanya konjungsi atau kata sambung. Itu terdapat pada urutan langkah-langkah seperti pertama, kedua, kemudian, berikutnya, setelah melakukan ini, seperti itu. Kemudian ada juga untuk membatasi batasan digunakan konjungsi, misalnya sampai, hingga, dengan diaduk terus. Dan struktur berikutnya ada yang namanya kesimpulan. Nah, cara membuat penutup teks prosedur adalah dengan merujuk kembali ke hal-hal pokok yang disebutkan dalam pendahuluan dan ulang kembali dengan kata yang lain atau sinonimnya, atau ucapan selamat atau memotivasi orang untuk melakukannya. Contohnya misalnya begini. Ternyata mudah membuat masakan tradisional yang satu ini, kue lezat dan sudah siap dinikmati, seperti itu. Teman-teman, berikut adalah contoh untuk menelaah struktur dan pada teks prosedur. Berikutnya kita masuk pada menelaah kaidah ataupun aspek kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Misalnya, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Berikutnya, menggunakan bentuk pasif untuk proses. Misalnya, instruksi atau paduan dapat diberikan dalam bentuk pasif jika ingin berbicara tentang proses
yaitu bagaimana sesuatu dibuat untuk dilaksanakan dan bukan tentang bagaimana membuat atau melakukan sesuatu. Proses pasifnya misalnya contohnya tombol keyboard itu sebaiknya ditekan dengan lembut. Kemudian kaidah kebahasaan berikutnya adalah penggunaan kriteria atau batasan. Nah, teks prosedur itu dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis. Oleh karena itu, kalimat pada teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Nah, tanpa batasan misalnya seperti ini, angkat kaki kanan. Dan dengan batasan misalnya, angkat kaki kanan setinggi lutut, langkahkan kaki kanan dengan 2 kali dan pada hitungan 4 bertepuk tangan, seperti itu. Kemudian berikutnya menggunakan kalimat saran atau larangan. Dan juga ada penggunaan akhiran i dan akhiran kan pada teks prosedur. Nah, akhiran i ini dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak, sedangkan akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Contohnya misalnya, lumuri loyang dengan mentega, lumurkan mentega pada loyang, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kata keterangan adverbia atau kata keterangan. Nah, kata keterangan ini dia adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti verba, kata kerja, atau adjektiva atau misalnya disebut dengan kata sifat. Nah, adverbia yang banyak digunakan pada teks prosedur adalah keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Nah, keterangan cara ini menambah keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi, misalnya dengan dan secara. Contohnya, bungkuslah adonan dengan rapat, talikan rafia dengan cara menyilang, minum cairan tanpa diaduk, bunyikan secara serentak semua gendang, seperti itu. Kemudian yang kedua ada yang namanya keterangan alat. Nah, adverbial ini dia menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Misalnya dengan menggunakan, misalnya contohnya seperti ini. Para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin, seperti itu. Kemudian ada yang namanya keterangan tujuan. Nah, adverbial ini dia seperti menambahkan informasi tujuan pada kalimat, misalnya untuk, supaya, dan agar. Nah, contohnya seperti ini. Malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain, seperti itu. Kemudian berikutnya ada yang namanya keterangan derajat atau kuantitas. Nah, kata ini dia seperti menambahkan keterangan kuantitas pada sebuah kalimat yang disertainya. Contohnya misalnya, setelah dicelup, angkat kain secepatnya, seperti itu. Berikutnya ada yang namanya keterangan syarat. Nah, kata keterangan ini dia menambahkan keterangan syarat terjadinya suatu peristiwa, misalnya jika. Nah, keterangan akibat atau keterangan ini dia menambah keterangan akibat yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa atau kegiatan seperti hingga, akibatnya, sehingga, sampai, menjadi. Contohnya, goreng adonan ini hingga kecoklatan, seperti itu. Kemudian berikutnya ada yang namanya konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal ini merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Misalnya, setelah ini, kemudian, lalu, sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu, dan lain-lain. Baik, sekian materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.